Yo, balik lagi sama gue di Colom Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin yang kemarin juga sudah diupdate ya, untuk update Bitcoinnya. Jadi hari ini juga akan saya mungkin kasih quick update ya Solana, karena dari beberapa video lalu itu ada beberapa yang request untuk Solana. Nah, jadi saya kasih quick update aja digabung dengan video Bitcoin. Jadi semalam rilis data PPI ya, PPI kalau nggak salah. Di situ ada di bawah level 50, berarti kan bad news untuk market, dan dolar itu malah ngepam gitu ya. Jadi market kripto juga kedampak, nggak cuman kripto aja yang merah gitu ya, koreksi. Jadi ya pas banget ya untuk Bitcoin itu udah deket dengan resisten krusialnya dia di sekitar 17.500-an dolar, and then ya pas banget gitu momennya untuk Bitcoin dikasih koreksi dulu. Sedikit intermezzo nanti malam itu ya, ini untuk relax aja ya teman-teman, ngebahas sedikit untuk Piala Dunia. Nanti malam itu ada Spanyol melawan Maroko sama Portugal melawan Switzerland ya. Jadi ya saya pribadi lebih menjagokan Spanyol sama Portugal untuk nanti malam gitu ya. Dan dimana juga Portugal kan untuk khususnya Cristiano Ronaldo ini adalah Piala Dunia terakhir dia ya. Semoga yang terbaik lah ya, at least untuk ronde 16 besar ini lolos dulu lah ya untuk Portugal ya. Walaupun memang kita lihat di beberapa match dari awal ya sampai match-match terakhirnya dia, Portugal itu bisa dibilang nggak benar-benar gacor gitu ya untuk permainannya. Dan kemarin juga udah nonton ya untuk Inggris ya, ini mantep banget. Kemudian Prancis juga mantep ya. Kemudian yang seru itu Jepang Kroasia. Jadi permainan Jepang itu menurut saya oke banget lah, udah oke banget. Cuman ya masih kurang beruntung ya sampai adu penalti, sayang banget. Tapi ya udah oke banget untuk Jepang. Dan untuk Korea melawan Brazil ya, Brazil itu cakep banget mainnya, gila mantep banget. Dan Neymar setelah kemarin itu cedera ankle-nya ya, kalau nggak salah ankle-nya, akhirnya semalam bisa main lagi dan mantap 4-1 ya, dicukur abis nih ya si Korea. Tapi ya overall oke juga ya, nice try untuk Korea, semangat untuk the next Piala Dunia yang mendatang, sama Jepang juga. Jadi ini dua wakil Asia yang kita ataupun saya juga punya harapan ke depannya bisa melaju lebih lagi, yang lewatin 16 besar ini gitu ya. Dan terutama di Indonesia ya, who knows gitu ya teman-teman, ke depannya bisa ikut berpartisipasi di Piala Dunia gitu, atau bahkan sampai 16 besar, itu udah mantep banget lah gitu ya. Oke, itu sedikit intermezzo aja menurut teman-teman bagaimana ya untuk pertandingan nanti malam dan kemarin itu ya. Oke, ini untuk Solana. Jadi untuk secara daily-nya ada saya bahas ini beberapa video yang lalu ya, waktu Solana ini drop parah karena efek dari FTX juga. Di sini adanya beberapa support krusial. Yang pertama itu di sekitar $12, kemudian next lagi di sekitar $7,5, dan lebih bawahnya lagi itu di $4,9, di mana itu menjadi highs-nya dia pada September 2020 gitu ya. Jadi itu tahanan-tahanan atau area-area krusial untuk si Solana yang bisa diperhatikan. So sekarang ini dia lagi ketahan di area support yang video terakhir itu saya bahas Solana itu lumayan lama ya secara dirinya. Dan kita bisa lihat juga sebelum ini mendapatkan reaksi gitu ya, ketika dia mantul naik ya, kemudian dia create base lanjut naik lagi. Jadi seperti rally base rally gitu ya, setelah dia create base lanjut naik lagi. Kemudian kalau kita turun time frame ke time frame hourly khususnya 1 jam ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini box hijau yang tadi sudah saya mention, dan ya ketika memang dia drop di sini mendapatkan pemantulan ya di sini. Kemudian testing lagi, mantul lagi, and then dia sempat terfake out di sini. Kemudian dia mampu reclaim area ini, dan sekarang posisinya sideways di kisaran area sini. Jadi mungkin beberapa area support tadi yang bisa diperhatikan ya untuk teman-teman sekalian. Mungkin ada yang lagi on trade untuk Solana atau berpikir untuk DCA itu kisaran berapa ya. Kemudian mungkin ada yang kemarin bilang sangkut di Solana itu bagaimana ya. Intinya kalau saya pribadi ngeliat Solana ini ya masih terakhir kali ini kan drop signifikan gitu, and then akhirnya dia sideways. Jadi mungkin butuh waktu lama untuk si Solana ini recovery, atau bahkan nunggu sampai the next bull run gitu ya. Jadi nggak bisa terlalu muluk-muluk untuk Solana. Nanti the next bull run mungkin di kisaran 2024-2025 dia balik ke setengah ATH-nya aja, menurut saya itu udah bagus banget.
karena memang dia udah drop signifikan, terdampak juga dari si FTX. So untuk short termnya mungkin kita cuman bisa mengacu untuk area support di sekitar $12 ini, dengan di highestnya dia ketika terakhir kali pullback di sekitar ini sebelum dia turun lagi gitu teman-teman, yang ngetes lagi ini di sekitar 18,5 sampai $19. Jadi range-nya di kisar 12 sampai $19 untuk area dia sideways gini. Nah, di kisaran sini aja range yang palingan yang bisa diperhatikan. Tinggal nanti kita lihat apakah dia break salah satu, dia breakdown dari support, retest untuk lanjut turun, atau malah dia mampu break area $19, retest untuk lanjut naik lagi. Ya, jadi palingan itu aja quick update dan simple aja buat teman-teman ya. Karena memang pergerakannya nggak signifikan, dia cuma sideways aja, range areanya sudah saya sampaikan ya. Untuk sedikit gambaran ke teman-teman sekalian mengenai si Solana. Ya, sekarang bahas untuk si Bitcoin. Jadi kemarin itu dia sempat nge-spike testing di EMA 34 garis warna biru ya. And then kena reject, pas banget di situ adanya resisten juga, kemudian rilis data PPI juga gitu ya. Jadi ya kondisinya mendukung lah untuk si Bitcoin ini kena reject, dan dia masuk kembali ya ke kandang, dimana itu adalah sebelumnya ini terbentuk seperti channel, atau kalau kita bisa bilang juga anggap seperti bull flag pattern gitu ya. Dia dari sini mantul ya, naik signifikan, kemudian sideways cenderung turun secara korektif, terdiri dari beberapa candle. Jadi ya diharapkan lah ya dari area sini dia akhirnya nanti mampu untuk masih melanjutkan penguatannya, at least ngetes ke area box hijau ini menjadi area krusial, dan next target strong di kisaran $17.550 sampai $18.000. Plus di situ juga ada EMA 55 yang belum kembali di testing, terakhir kali itu udah di breakdown gitu ya. Jadi biasanya indikator ini cukup berpengaruh pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya nih. Kita bisa lihat ya, cukup berpengaruh menjadi resisten dan juga support secara daily time frame gitu. Jadi chance-nya Bitcoin masih besar untuk bisa lanjut naik lagi, dan at least yang perlu dijaga adalah trend line ya. Di sini trend line support dari si channel ini, dan juga plus di situ adanya box putih nih. Jadi di situ adanya convergence of support untuk si Bitcoin secara daily time frame, dan ya kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area resisten, ketika sudah mampu di break ya, di flip menjadi support. Ya kurang lebih seperti itu. Ini range-nya itu di kisaran berapa? 16.700 sampai 16.890 dolar lah, sekitar area situ yang krusial dan perlu sekali dijaga sama si Bitcoin secara daily time frame-nya. And then untuk RSI-nya pun dia masih ya ngetes di level 50. Jadi so far ini dulu yang perlu kita pantau, dan at least kalau misalkan mau ngeliat si Bitcoin lanjut naik lumayan powerful, dan RSI-nya pun harus mampu break dari level 50 ya. Jadi palingan itu yang perlu di note sama kita semua untuk si Bitcoin secara daily time frame. Jadi hopefully pun besok ya untuk close candle diharapkan bullish candle yang muncul, ataupun walaupun dia koreksi pun at least masih bertahan di atas $16.700 ya. Itu dulu yang perlu diperhatikan. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 1 jam ya. Jadi kemarin itu udah diukur ya, kalau misalkan dia mampu break tertingginya, targetnya kalau misalkan diukur dari inverse and shoulder itu masuk di range kisaran 17.900 sampai $18.000. Dan ya kemarin itu kalau misalkan kita pakai time frame yang kecil pun menggunakan bantuan kakek Fibo ya, di sini kalau trennya kuat gitu ya, dia at least mampu bertahan di kisar 17.100 sampai $17.150. Cuman yang disayangkan ya, sebelumnya kan di situ area resisten gitu ya. Biasanya kan di flip menjadi support, dan di situ adanya golden ratio juga nggak mampu dipertahankan sama si Bitcoin, bahkan dia drop lebih bawah, bahkan jebolin retracement 0,6 ya. Dan kalau misalkan kita lihat mau ngeliat lebih detail lagi nih ya, untuk si Bitcoinnya kita turun time frame lagi ke time frame 15 menit. Nah, jadi ini kemarin yang ada saya sampaikan ya. Ini untuk range bagian atasnya sebelumnya menjadi area resisten nih, ya kan? Biasanya kan di flip menjadi support gitu ya. And then ini bagian bawah untuk area support si Bitcoin selama dia sideways ini. Ini semenjak terhitung 1 Desember sampai terakhir kali di break pada 4 Desember 2022 gitu ya. Dan ya dia ketahan di bagian bawah waktu dia create base nih teman-teman. Ya di bagian bawah dia mampu bertahan, and then ketika dia pullback pun ya dia ketahan di area resisten sebelumnya di sekitar 17.100-an dolar nih. Udah ketahan teman-teman, reject lagi ya. Jadi palingan untuk posisi saat ini ya yang perlu diperhatikan adalah range target ini aja dulu. Ini untuk bagian atasnya ya, kita bisa lihat nih resisten atasnya, and then ini untuk bagian support bawahnya. Ya ini dia ngetes kemudian mendapatkan reaksi gitu ya untuk si Bitcoin. Jadi at least ini aja dulu yang perlu kita pantau secara jangka pendek lah.
ya. Apakah dari area sini dia mampu bertahan untuk lanjut naik lagi retest, atau memang area sini dulu yang malah terbreakdown retest untuk lanjut turun lagi. Jadi tinggal kita lihat apakah dia mampu break atas dulu atau dia terbreakdown bawah gitu untuk lanjut koreksi lagi. Ya, kalau misalkan itu yang terjadi berarti kemarin penguatan kemarin itu cumanlah sebuah trap ya. False break juga bisa dibilang gitu ya. Dan yang menarik kalau misalkan kita lihat secara time frame 15 menit pun di sini ketika dia drop gitu ya, retest di sini lanjut naik, and then ya kalau di sini dia menghampiri lagi ya, di sini ngetes lagi, di sini adanya chance atau peluang terbentuk yang namanya double bottom. Ya, ini bottom pertama dan ini bottom kedua. Ya, disclaimernya dia nggak boleh sampai jebol gitu ya, atau close candle di bawah kisaran 16.870-an dolar gitu ya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan. Dan kalau double bottom pun kita bisa mengacu kalau misalkan ini valid, dia at least naik mantul retest ke area neckline-nya di sini. Ya, ini di sekitar 17.090 sampai 17.100 dolar. Ya, kalau ini valid, let's say kalau ini valid ya, target penguatan ke berapa bro gitu ya. Nih kita bisa ukur di sini, kemudian kita copy aja, and then ya waktu dia break dari neckline-nya, dan ya ini di sekitar 17.300 dolar, dimana sebelumnya ini mendapatkan beberapa kali testing dan rejection yang lumayan strong dari kisaran situ. Ya, kalau ini valid untuk double bottomnya. Nah, kalau pertanyaannya oke, kalau worst case scenario-nya bagaimana bro? Kalau misalkan saja si Bitcoin ini ya melemah gitu ya, dia breakdown retest untuk lanjut turun lagi ya, ngetes ke kisaran berapa next target. Tadi sudah kita pantau juga nih teman-teman ya. Untuk secara time frame hourly-nya di area box ungu ini masih sama, masih berlaku di sekitar 16.600 sampai 16.770 dolar. Ya, jadi itu untuk the next worst case scenario, dia ngetes kisaran berapa lagi untuk si Bitcoin. Tapi kalau misalkan dia breakout and then valid double bottomnya, targetnya ke kisaran berapa juga sudah saya sampaikan. Itu aja update mengenai si Bitcoin, Solana, dan sekilas bahas untuk Piala Dunia. Jadi intermezzo sedikit lah ya teman-teman, karena market juga habis koreksi juga cuman sideways aja, nggak ada pergerakan yang signifikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.